Assalamualaikum صل يا warahmatullahi قلبي وسلم wabarakatuh. عدد الأنفاس به عن نبي الهادي Assalatu المعلم wassalamu ala asrafil ضيفه anbiya'i يحيى wal معي mursalin wa ala صل alihi wa يا ashabihi قلبي ajma'in, amma ba'd. وسلم عدد Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan kita sebagaimana biasanya. Selawat bertangkaikan salam, berlapaskan rindu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi sekalian alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang telah mendorong umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman yang kita rasakan sekarang ini, yang berlandaskan ilmu pengetahuan bernuansa Islami. Pemuda-pemuda sekalian, sadarkah kita siapa itu baginda Rasulullah? Beliaulah yang telah memberikan ilmunya kepada kita, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Bagaimana ilmu-ilmunya yang diambil dari Al-Quran sehingga pemuda-pemuda sekarang bisa belajar tentang agama, bisa berdedikasi dengan berperilaku yang diteladankan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mukaddimah tidak saya perpanjang lebar. Judul pidato saya pada kesempatan ini adalah Indonesia Merdeka, Pemuda Mengambil Peran. Bagaimana di dalam judul pidato saya ini bermaksud mengambilkan atau mengingat kembali bagaimana Indonesia dulu yang sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana tentang kemanusiaan dihapuskan, tentang bagaimana kehormatan wanita direndahkan, pemuda-pemuda dijadikan sebagai budak oleh siapa? Oleh Belanda. Dan bagaimana pemuda bisa berubah? Yaitu ilmu. Bagaimana ilmunya dalam berperang, bagaimana ilmunya untuk memutuskan suatu peperangan. Itulah pemuda yang maju. Bagaimana pemuda-pemuda ini bisa berkembang? Yaitu dengan ilmu. Pemuda yang baik bisa berubah menjadi buruk. Pengaruh apa? Pengaruh lingkungannya sendiri. Pemuda yang buruk bisa menjadi baik. Itu pengaruh apa? Pengaruh ilmu pengetahuan yang begitu masuk di dalam pikirannya sehingga merubah dirinya menjadi pemuda yang pemberani. Bagaimana pemuda Indonesia bisa berubah? Yaitu kuncinya adalah Al-Quran. Seorang pemuda bisa berubah apabila dia memahami Al-Quran. Seorang pemuda yang bodoh bisa menjadi sangat cerdas apabila dia memahami Al-Quran. Sesungguhnya pemuda yang baik bisa berubah, yaitu dengan bekal Al-Quran. Kita harus bisa memahami bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah turunkan butir-butir ayat yang mana di dalam kandungan tersebut terdapat berbagai arti yang berguna bagi pemuda tersebut. Janganlah kita menjadi pemuda yang bodoh, yang mau dibentak oleh negara asing. Jadi budak kita mau, jadi kadang kita menghabiskan negara ini hanya untuk apa? Negara lain. Apa gunanya kita sebagai pemuda kalau kita tidak berubah? Apa gunanya kita sebagai pemuda kalau kita tidak bisa membawa negara kita sendiri? Bagaimana seorang pahlawan yang dulu rela mengorbankan nyawanya, mati, bahkan jantungnya terlepas dari dalam tubuhnya, hanya untuk apa? Hanya untuk membela negara. Indonesia merdeka, Indonesia maju, Indonesia maju. Dengan kalimat Allahu Akbar, itu yang terjadi. Tapi zaman sekarang begitu banyak pemuda-pemuda yang tidak bisa mengembangkan negara ini. Bagaimana itu terjadi? Karena pengaruh lingkungan. Dia berbaur dengan lingkungan negatifnya sehingga positifnya terhilang di dalam tubuhnya. Pemuda-pemuda Indonesia harus bisa mengambil peran. Pemuda-pemuda Indonesia harus bisa maju, harus bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara yang merdeka. Indonesia menunjukkan bagaimana pahlawan-pahlawan kita lihat bagaimana negara Indonesia yang memang hati di dalam ada seorang tentara negara Indonesia yang berusaha mempertahankan negara Indonesia yang dibela dengan dadanya, yaitu dengan silat. Bagaimana saat itu yang berusaha mengawal kita harus menjadi pemuda-pemuda Indonesia, harus bisa mengembangkan tersebut, harus bisa menunjukkan kepada negara lain bahwa
bisa mengembangkan Indonesia. Pemuda yang baik harus bisa mengembangkan nama Islam. Pemuda yang baik harus bisa mengembangkan agamanya. Bagaimana itu terjadi? Kita harus berusaha. Tiada yang tidak mungkin di depan Allah. Apabila kita berkata kun fayakun, insya Allah akan terjadi. Kalau kita mau ikhtiar, berusaha dan berdoa, membangun usaha yang kecil, insya Allah akan berdiri dengan tegaknya. Sedikit demi sedikit tiang akan berjalan dengan tingginya. Setingkat-tingkatnya tiang akan bisa naik ke tingginya. Bagaimana dengan ada usaha? Janganlah kita menjadi pemuda yang hanya bisa disuruh oleh negara. Majulah kita untuk bisa mengembangkan negara kita. Kita harus bisa mengembangkan negara Indonesia. Indonesia harus bisa maju dengan pemudanya yang merdeka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي